مقدمة أولا نتكلم عن موضوع عام هكذا ثم ندخل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون والأخوات الحاضرات، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك، في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، فنجلس وإياكم متذاكرين متدارسين هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، إن المسلم الذي شرفه الله عز وجل بالإسلام فقد نال شرفا عظيما، وهذا اختيار من الله واصطفاء، أن يختارك ويهديك لتكون من أهل دينه ومن حملة رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختيار وهذا الشرف لا بد له من مقابل وثمن. Setelah tadi mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan salawat dan salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau juga menyampaikan atau mengucapkan salam kepada kita semua, yaitu salam ahli surga yang telah ditetapkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya beliau menyampaikan bahwa berbahagia kita pada malam hari ini bisa berkumpul dan bertemu kembali di masjid yang berkah ini dalam rangka mempelajari sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mempedomani hidayah atau petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih kita, menetapkan kita, menjadikan kita sebagai bagian dari umat Islam. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita menjadi orang-orang yang menganut, yang mengikuti agama yang telah Allah pilihkan. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama. Dan patut pula kita ketahui bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini, anugerah yang besar ini, tentu harus ada harganya. Harus ada sesuatu yang kita bayarkan sebagai harga dari nikmat yang besar ini. فكان ثمن هذا التشريف وهذا الاصطفاء والاختيار أن نعمل لهذا الدين، أن نعمل لهذا الدين، نعمل له ونعمل به ونتشرف به، فيكون أو تكون حياتنا بهذا الدين ومماتنا على هذا الدين. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم لا بد له من أن يعيش بهذا الدين ويعمل له ويعيش حياته فيه. Dan harga yang harus kita bayarkan adalah kita beramal, kita berusaha, kita bekerja untuk agama ini, untuk Islam. Dan tentunya setelah kita bekerja, kita mengamalkan Islam itu sendiri. Kita beramal atau kita mengamalkan Islam, kemudian kita beramal, kita bekerja untuk memperjuangkan Islam tersebut. Kemudian kita tidak mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim.
Inilah yang harus kita berikan, inilah yang harus kita lakukan untuk menuntaskan, melunasi hutang kita kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang besar ini kepada kita, memilih kita dan memuliakan kita dengan agamanya yaitu Islam. Kita jalani hidup ini dengan menegakkan, dengan mempedomani agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, inna salati, sesungguhnya salatku, kemudian manasik hajiku dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Dan dengan itu pula lah kami diperintahkan oleh Allah, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Demikian seharusnya kewajiban kita kepada Allah untuk mensyukuri nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla akhbarana an ta'irin min at-tuyur amila lidinillahi Azza wa Jalla wa amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Man huwa hadha at-tayr? Allah Subhanahu wa taala bahkan menceritakan kepada kita tentang burung. Ada seekor burung yang burung ini bekerja melaksanakan perintah Allah, bekerja dalam rangka memenangkan agama Allah, menegakkan agama Allah. Nah, pertanyaannya, nah burung apakah ini? Siapakah burung ini? Mana? Ababil. Ababil. La. Ababil la, ليس ababil. من? هود. هد 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 أعطي الشيء. وهذا أيضا أول من؟ أيوة. قلت هد هد. نعم أول طيب. من ذكر. إذن هذا الطائر هو الهدهد كما أخبر الله عز وجل في سورة النمل في قصة نبي الله سليمان عليه السلام في قول الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى قوله لما جاء الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. فهذا الطائر الهدهد رأى قوما يعبدون الشمس والقمر من دون الله فأنكر هذا الأمر عليهم وعاد إلى نبي الله سليمان مخبرا له عن حال هؤلاء القوم. فهذا الهدهد وهو طائر عمل لدين الله عز وجل وأنكر المنكر وبلغ الدعوة، فهل يكون المسلم الذي شرفه الله بالإسلام أقل حالا من هذا الطائر؟ Burung hudhud yang kita sebutkan tadi diceritakan oleh Allah dalam surat An-Naml, yaitu kejadiannya pada masa Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman memeriksa atau mencek anggota-anggotanya, maka Nabi Sulaiman bertanya, mana hudhud, burung hudhud? Saya tidak melihatnya. Kemudian dalam ayat-ayat itu diceritakan bahwa pada akhirnya burung hudhud ini datang menemui Nabi Sulaiman. Maka burung hudhud menceritakan bahwa dia baru saja kembali dari suatu kaum di mana mereka diperintah oleh seorang wanita, tetapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka sujud kepada selain Allah karena setan membaguskan atau membisikkan kepada mereka kesesatan. Kemudian bisikan-bisikan itu memperindah dalam pandangan mereka apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud melihat realita ini menjadi tidak senang. Burung ini tidak suka dengan apa yang dia lihat, dia ingkari, kemudian dia sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Dia ingin Nabi Sulaiman merubah atau melakukan dakwah kepada
mereka. Nah, burung hudhud hanya seekor burung, namun dia bekerja untuk berkhidmah kepada agama Allah, berkhidmah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Nah, apakah seorang muslim, kita manusia yang diberi anugerah oleh Allah berupa hidayah menjadi seorang muslim yang bertauhid hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, apakah kita akan kalah dengan seekor burung ini? Kita lalai berkhidmah kepada Islam, kita tidak bekerja demi Islam. هذا الطائر لم يقل أنا طائر صغير وهناك نبي موجود وعنده الجن والريح وكل ما عنده من الملك الذي أعطاه الله عز وجل لسليمان عليه السلام. لم يستصغر نفسه ولكنه أحس بالمسؤولية عليه فأداها، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يشعر بمسؤوليته تجاه دينه. Burung hudhud ini, makhluk yang kecil ini tidak berkata, saya kan hanya seekor burung kecil, apalah saya ini. Kan ada Sulaiman, Nabi Allah, raja yang besar, yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dia punya jin-jin, kemudian pasukan yang besar. Cukuplah Sulaiman saja yang melakukan itu semua. Hudhud tidak memandang remeh dirinya. Dia merasakan ada tanggung jawab sebagai makhluk Allah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk berjuang demi agama Allah. Maka inilah yang menggerakkan hudhud. Dia merasa ada tanggung jawab pada dirinya, dan ini pula lah yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, tanggung jawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. والله عز وجل أخبرنا عن داعية من الدعاة إليه. هذا الداعية، هذا الرجل كان في زمن وفي وقت وفي قرية فيها 3 أنبياء، ليس نبي واحد ولا نبيين، بل 3 أنبياء يدعون إلى الله في تلك القرية. لكن هذا الرجل أيضا ساهم وساعد وشارك وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع وجود هؤلاء الأنبياء، شارك معهم وأيدهم ونصرهم، ولم يقل يكفي 3 أنبياء في قرية واحدة إذن أنا أبقى أتفرج وأسكت فقط، لكنه بذل وأيد ونصر. قال الله عز وجل من هذا الرجل؟ نسألهم أولا. Kemudian Allah juga menceritakan tentang seorang dai, seorang penyeru kepada kebenaran yang berada di sebuah kampung atau di sebuah negeri, di mana di negeri itu ada 3 orang nabi. Ada 3 orang nabi, namun orang ini, dai ini tidak berpangku tangan. Beliau ikut terjun dakwah, menyadarkan umat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengatakan pada dirinya, oh itu ada nabi 3 orang, sudah cukuplah 3 orang nabi untuk negeri ini. Tidak, tetapi dia juga ikut berperan serta. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sosok ini. Nah, siapakah orang ini? Siapa? Hah? Ashabul Kahfi? La. Hah? Luqmanul Hakim? لا. من هذا الرجل؟ ها؟ سورة ياسين. طيب، صحيح. قال الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في قصة أصحاب القرية. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون. فجاء هذا الرجل يدعو ويبين وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لم يقل يكفي هناك 3 أنبياء ماذا أفعلنا؟ شارك وأيد ونصح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فكانت خاتمته ماذا؟ قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، هذا هو حال المسلم في كل مكان ينفع، وفي كل مكان ينصح، وفي كل مكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي كل مكان يحمل هم الدين ومسؤولية الدين. Jadi betul demikian kisah beliau atau dai ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika di negeri itu Allah utus 2 orang nabi, akan tetapi mereka masih belum menerima, maka Allah genapkan dengan 3 orang nabi, namun mereka masih tetap belum menerima. Maka orang ini dari tempat yang jauh datang menegur penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, mengapa kalian tidak juga beriman kepada nabi-nabi tersebut? Nah, orang ini dia tidak berpangku tangan, tetapi ikut berpartisipasi meyakinkan orang supaya beriman kepada para nabi tersebut. Dia tidak berkata dalam dirinya, cukuplah 3 orang nabi ini, ya sudah cukuplah kiranya Allah mengutus mereka, tentu mereka akan bisa mengurusi masalah ini. Tidak, dia ikut berpartisipasi berdakwah kepada kaumnya, dan sebagai imbalannya Allah berikan kepada orang ini imbalan surga. Allah katakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Maka orang ini pun mengatakan, andai kata kaumku mengetahui betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, dia berandai-andai seperti itu. Nah, demikianlah juga seharusnya setiap muslim umat Nabi Muhammad SAW memiliki kesadaran seperti ini, sehingga dia di mana saja berada dan kapan saja berada, dia akan memberikan manfaat, memberikan faedah bagi lingkungan di mana dia berada. نعم أيها المسلم، خلاصة هذا القول وهذه المقدمة: إذا تعلمت علما أو تعلمت خيرا وسنة وهديا فانشره بين الناس، وبلغ رسالة الله عز وجل. بعد أن تتعلمها بلغها غيرك، فرب مبلغ أوعى من سامع، ويكون لك أجر من وصلت إليه ومن بلغته، ولو تجاوزت إلى آلاف مؤلفة من الناس، فبهذا ينتشر الخير ويعم ويبلغ هذا الدين المشارق والمغارب. ولا تستصغر نفسك، فالله شرفك بهذا الدين، فلا تستصغر نفسك. الله عز وجل شرفك واختارك بأن تكون مسلما. إذا تعلمت خيرا وعلمت هديا فبلغه لغيرك وانشره وسارع في نشر الخير بين الناس. Sebagai penutup dari mukaddimah ini bukan penutup kajian, yang penutup mukaddimah. Ini mukaddimah, kemudian sebagai penutupnya kita simpulkan bahwa begitu kita mendapatkan sesuatu, mendengarkan suatu kajian kebaikan, maka bersegeralah menyampaikan. Kita mendapatkan sunnah Rasulullah, baru saja kita terima, baru saja kita dengarkan, ada pelajaran yang baru kita dapatkan, maka bersegeralah untuk menyampaikan kepada orang lain. Dengan demikian kita bisa memberi manfaat juga bagi orang lain. Begitulah seharusnya seorang muslim. Kemudian jangan sekali-kali kita meremehkan diri sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, menjadikan kita sebagai seorang muslim. Itu adalah sebuah keutamaan, sebuah kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan meremehkan diri sendiri. Mengapa? Karena Anda adalah muslim, karena Anda telah dipilih oleh Allah untuk menjadi penganut agama yang mulia ini. Jangan remehkan diri Anda, maka segeralah untuk menyampaikan setiap kebaikan yang telah kita dengarkan kepada orang lain. Bisa jadi orang yang mendapatkan pelajaran dari kita ini, dia lebih bisa memberi manfaat. Artinya dia bisa memberikan, dia bisa memahami lebih banyak daripada yang kita pahami, kemudian menyampaikan juga kepada orang lain. Demikian seterusnya, sehingga kebaikan ini menyebar ke mana-mana, dan agama Allah pun sampai ke barat dan ke timur, mencakup seluruh penjuru dunia.
Itu caranya adalah dengan kita bersegera menyampaikan apa yang kita dapatkan. Kita berlomba-lomba dan tidak pernah sekalipun menganggap remeh diri kita ini. Mengapa? Karena kita adalah seorang muslim. Karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama ini, menerima amanah ini, dan seharusnya pula kita menyampaikan sebagai penghargaan kita terhadap nikmat yang besar yang telah diberikan Allah kepada kita. ونعود إلى درسنا في الرحيق المختوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا معكم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك من الأمور التي حصلت قبل البعثة بقليل بناء الكعبة المشرفة وقضية التحكيم، فقد كانت وعمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. Berikutnya kita kembali kepada materi utama kita, yaitu kajian Ar-Rahiqu Al-Makhtum tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelum ini kita sudah sampai pada masa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Nah, pada malam hari ini kita membahas tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dialami oleh beliau menjelang kenabian, yaitu tepatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, yaitu peristiwa membangun merehab Ka'bah, kemudian peristiwa tahkim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai marja atau tempat kembali bagi pemuka-pemuka Quraisy dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. أرادت قريش أن تبني أو تجدد بناء الكعبة، لأن الكعبة كما تعلمون بناها إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، وهي أول بيت لله عز وجل في الأرض. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للناس وهدى للعالمين. فإبراهيم بنى هذا البيت، فمع الأيام ومع مرور الزمان يتصدع هذا البناء، وتأتي الأمطار والسيول، ويحتاج إلى إعادة بناء، يحتاج إلى إعادة بناء حتى لا يسقط. فأرادت قريش في ذلك الوقت أن تعيد بناء الكعبة. Peristiwa ini bermula dari keinginan orang-orang Quraisy untuk memperbaiki bangunan Ka'bah yang memang sudah butuh perbaikan pada saat itu. Ka'bah itu sendiri dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail, dan Ka'bah adalah rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Allah, rumah ibadah untuk Allah pertama kali yang ada di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya awwala baitin, rumah pertama yang dibangun di bumi ini untuk beribadah kepada Allah adalah tempat ibadah yang ada di Makkah yang diberkahi oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai hidayah atau petunjuk pedoman bagi manusia, yaitu adalah Ka'bah. Kemudian seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami beberapa hal, yaitu semakin tua bangunannya, maka pada saat itu Ka'bah sudah butuh untuk direnovasi. وكانت العرب تعظم الكعبة لأنها من بقايا ما بناه إبراهيم عليه السلام، وحج الناس إلى هذه الكعبة منذ أن دعاهم إبراهيم عليه السلام بأمر الله له إلى ذلك، فكانوا يعظمون هذا البيت. فلما أرادوا أن يبنوا الكعبة اتفقوا على أن لا يدخلوا في بناء الكعبة أي مال من حرام، اتفقوا على أن لا يدخلوا في بناء هذه الكعبة أي مال جاء
من حرام فما كان من ربا وما كان من مهر البغي المرأة الزانية وما كان من مظلمة أحد فاتفقوا على ألا يدخلوا أي مال حرام في بناء الكعبة. Karena kondisi Ka'bah yang semakin memprihatinkan, sementara masyarakat Quraisy itu sendiri mereka mengagungkan Ka'bah ini semenjak dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dan menyeru manusia untuk beribadah di Masjid Al-Haram ini atau di Ka'bah ini. Maka orang-orang Quraisy atau masyarakat Arab pun mulai mengagungkan Ka'bah dan mereka beribadah di sana, melakukan ibadah haji. Nah, pada saat itu Ka'bah sudah mulai reot sehingga mereka memutuskan untuk merenovasinya. Dan orang-orang Quraisy itu pun sepakat, mereka bersepakat bahwa untuk merenovasi Ka'bah ini mereka tidak mengizinkan ada harta yang berasal dari sumber-sumber yang haram ikut dimasukkan dalam pembangunan ini. Mereka tidak mengizinkan ada sumbangan yang bersumber dari dana-dana riba atau uang-uang hasil kegiatan prostitusi atau yang berasal dari kecurangan merampas hak milik orang lain. Mereka semua sepakat untuk menghindari dana-dana yang berasal dari sumber-sumber yang haram seperti itu. طيب كيف كانوا يعرفون أن هذا حرام وهذا حلال؟ كيف كانوا يعرفون؟ يعني هؤلاء كانوا يعرفون أن الربا حرام وأن الزنا حرام. كيف كانوا يعرفون؟ Nah, pertanyaannya, bagaimana orang-orang Quraisy itu bisa paham kalau ada pemasukan-pemasukan yang haram? Bagaimana orang-orang Quraisy itu bisa paham kalau misalnya riba ini haram, kemudian uang prostitusi juga haram, kemudian yang hasil merampas juga haram? Dari mana mereka bisa tahu? Hal min baqaya din Ibrahim. Baqaya din Ibrahim. هذا وإن لم يعرفهم الدين هذا يعرفه صاحب العقل والفطرة السليمة. هذه الأمور الزنا، الأموال التي تأتي من الظلم، الربا، هذا صاحب الفطرة السليمة يعرف أن هذا محرم وأن هذا لا ينبغي. الآن النصارى ألا يعرفون أن الزنا هذا قبيح؟ لا يعرفون أن الظلم هذا؟ يعرفونه، هذا موافق للفطرة. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت موافقة للفطرة الإنسانية، فالذي شرع هو الله عز وجل، والذي أعطى هذه الفطرة السليمة للناس هو الله عز وجل. فهؤلاء بفطرتهم عرفوا أن هذه أموال لا ينبغي إدخالها في بيت الله تعالى. Jadi mereka paham secara fitrah saja, mereka sudah paham kalau itu memang tidak pantas. Walaupun misalnya mereka karena ajaran-ajaran Nabi Ibrahim sudah banyak mereka tinggalkan, namun secara fitrah, secara naluriah saja mereka paham bahwa itu semua diharamkan, tidak pantas. Nah, secara manusiawi mereka paham bahwa harta yang didapatkan dari kegiatan bisnis prostitusi atau bisnis haram itu, atau bahasa orangnya bisnis esek-esek, kemudian ada riba dan hasil merampas milik orang lain, ini tidak manusiawi. Secara manusiawi saja mereka tidak terima, apalagi secara agama. Oleh karena itu kita lihat Islam mengharamkan